channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel kami menceritakan tentang kisah-kisah misteri yang mungkin bisa menemani agan-agan dan sista semua ya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh @cerita_setan. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Seperti biasa dalam cerita ini, nama dan tempat saya samarkan semua untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Sumantenan 10 Hari di Alam Lelembut. Di ujung sebuah desa di Magelang, khususnya di Jawa Tengah, terdapat sebuah rumah sederhana yang dihuni oleh sepasang suami istri beserta ke-8 orang anaknya. Sang kepala keluarganya, Pak Min, hanya mengandalkan hasil sawah yang digarapnya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Walau hidup dalam kesederhanaan, namun Pak Min tak pernah mengeluh. Bahkan saat ketiga orang anaknya dipanggil pulang sang pencipta saat sedang lucu-lucunya. Ya, Pak Min seharusnya memiliki 10 orang anak. Namun ketiga orang anaknya meninggal karena sakit saat mereka masih kecil. Kendati begitu, ia selalu mensyukuri apapun yang ia dapatkan. Keluarganya terbilang bahagia. Sang istri di sela-sela kesibukannya mengurus ke-8 anaknya, terkadang masih dapat membantu Pak Min di sawah. Ia pun kerap mengantarkan makan siang untuk sang suami tercinta. Seperti siang ini, ia menyuruh seorang anak perempuannya untuk membawakan makan siang untuk ayahnya. Ingat ya, Nduk, jangan lewat kebun. Kamu muter saja ya, Nduk, pesan Bu Min pada Indah, anak mereka yang terkecil. Ah, kenapa harus muter sih, Bu? Kan jadi jauh, Bu. Indah sedikit merengek. Ya ndak apa-apa toh, daripada kamu dibawa Wewe. Mau, ujar Bu Min sembari mengangkat kedua tangannya, memperagakan gerakan menerkam untuk menggodanya. Ah, Ibu, Indah tertawa dan melarikan diri dari kelitikan ibunya, lalu bergegas membawakan makanan untuk ayahnya. Ingat ya, Nduk, muter, teriak Bu Min di depan pintu, mengingatkan anaknya sekali lagi. Di desa ini kebun itu memang terkenal dengan keangkerannya. Saking angkernya orang-orang desa menyebut kebun itu kebun Sumantenan. Kebun itu sendiri berada di tengah, dikelilingi sawah-sawah milik penduduk desa, dan di pinggir-pinggir kebun itu banyak sekali ditumbuhi pohon pisang. Penduduk desa sebisa mungkin menghindari Sumantenan, karena pasti akan ada saja yang mengganggu mereka. Entah makhluk yang menyerupai kera namun berbadan setinggi raksasa, entah perempuan yang bergelantungan terbalik, atau makhluk sejenis lainnya. Pernah juga ada penduduk desa yang tersesat di kebun itu sampai 3 hari 3 malam karena mengejar makhluk yang menyerupai wajah anaknya. Padahal kebun itu tak lebih luas dari lapangan sepak bola. Pak, ini Indah bawa makan siangnya. Indah melambaikan tangannya yang membawa rantang susun berisi masakan ibunya. Jangan lari, Tonduk, nanti jatuh kamu, ujar Pak Min menghampiri putri kecilnya itu. Hari berjalan dengan cepat, tanpa Pak Min sadari bulan sudah samar-samar menampakkan wajahnya. Kapas langit pun sudah berganti dengan awan kelabu.
sesekali kelibat cahaya diiringi suara gemuruh kecil. "Pak Min, sudah sore, ayo kita pulang," ujar Pak Budi teman Pak Min meladang. "Tanggung Pak, sebentar lagi selesai kok." "Ya sudah, saya duluan ya Pak. Jangan kelamaan, nanti keburu hujan," Pak Budi mengingatkan. "Ya Pak, hati-hati ya." Pak Min pun melanjutkan apa yang sedang dikerjakannya tadi di tengah ladang. Tapi sepertinya awan kelabu itu tidak lagi mampu menahan, sehingga sedikit demi sedikit rintikan air berjatuhan. Mengetahui hari sudah mendekati sholat maghrib dan sudah turun gerimis, Pak Min pun bergegas untuk pulang sebelum hujan semakin deras dan untuk sholat maghrib berjamaah dengan keluarganya. Di tengah ketergesahan, Pak Min merasa bimbang. Jalan mana yang harus dipilihnya? Rumah Pak Min dengan sawah yang digarapnya berada pada satu garis lurus dengan sumantenan berada di antaranya. Jalur paling dekat dan cepat untuk sampai di rumah adalah melewati jalur setapak yang membelah kebun, atau Pak Min harus mengambil jalur memutar yang jaraknya menjadi lebih jauh. Melihat hari yang semakin gelap dan cuaca yang tidak mendukung, Pak Min pun memberanikan diri untuk melewati kebun sumantenan. Dengan cangkul di pundaknya, Pak Min berjalan secepat mungkin agar bisa segera keluar dari areal kebun. Saking terburu-burunya, ia tak sadar ada yang sedang lewat juga dari arah lain. "Maaf Pak, saya tidak melihat Bapak," ujar Pak Min saat mereka bertabrakan di tengah jalur setapak. "Ya, tidak apa-apa, saya juga tak melihat karena sedang terburu-buru," ujar pria itu pada Pak Min. "Kalau begitu saya permisi ya Pak," jawab Pak Min dengan terburu-buru, sembari berusaha menghalangi kepalanya terkena air hujan dan melangkah pergi. "Pak!" Panggilan orang itu membuat Pak Min menghentikan langkahnya, namun ia masih ragu untuk memalingkan kepalanya. Pak Min masih teringat peristiwa yang dialaminya. Beberapa bulan yang lalu Pak Min melewati kebun sumantenan saat akan pulang dari sawah, berdua dengan tetangganya. Berjalan secepat mungkin agar dapat segera keluar dari area kebun adalah hal yang lumrah dilakukan oleh semua penduduk di desa ini. Begitu juga Pak Min dan tetangganya yang pada saat itu lebih terlihat seperti orang berlari daripada berjalan. Saat hendak mendekati tempat di mana ia berhenti sekarang ini, Pak Min dan tetangganya itu melihat seorang pemuda yang sedang berjalan dengan santai sambil bersiul. Tetangga Pak Min saat itu berniat mengingatkan si pemuda agar tidak berlama-lama di area kebun, karena beranggap si pemuda bukanlah warga dari desanya. "Memangnya kenapa Pak?" tanya si pemuda, yang dengan singkat dijelaskan oleh tetangga Pak Min dan mereka bergegas meninggalkan pemuda itu. Pak Min dan tetangganya kembali berhenti dan menengok ke arah pemuda itu. "Maksud Bapak seperti ini?" tanya pemuda itu sembari melepaskan, kemudian menyodorkan kepalanya pada mereka berdua. Bapak, orang tadi kembali memanggil Pak Min dan menyentuh bahunya." Iya Pak." Pak Min perlahan menengok ke arah orang itu, memastikan tak ada perubahan apapun pada orang itu. "Bapak nggak usah pulang ya Pak, bantu saya saja." Bantu apa ya Pak?" tanya Pak Min terbata. "Saya kurang orang buat bantu-bantu. Ayo Pak, kita jalan sembari saya jelaskan, biar kita tidak terlambat lama kehujanan," ujarnya seraya menggandeng pundak Pak Min. Walau hati Pak Min menolak, tapi kakinya tetap mengikuti langkah orang yang sedang menggandeng pundaknya itu.
Sampai di ujung areal kebun, Pak Min dibuat tercengang dengan apa yang dilihatnya. Sebuah pemandangan yang jauh berbeda dengan apa yang selama ini ia ketahui. Hati Pak Min diisi dengan ketakjuban, namun kepalanya penuh dengan pertanyaan. Sejak kapan ada desa di ujung kebun ini? Adalah salah satu pertanyaan yang terselip tanpa mampu dijawab. Ini rumah saya, Pak. Silakan masuk, Pak. Ujar pria itu mempersilahkan Pak Min untuk masuk dan duduk di bangku yang terbuat dari anyaman bambu. Sebentar, saya ambilkan handuk dan air dulu ya, Pak. Lanjut si empunya rumah dan meninggalkan Pak Min sendiri di ruang tamunya. Tak lama kemudian si empunya rumah itu kembali ke ruang tamu dengan nampan berisi segelas teh hangat dan sepiring kue dengan 3 jenis yang berbeda. Jadi bagaimana Pak Min? Bapak bersedia bantu saya? Tanya si empunya rumah. Maaf Pak, Pak Min terdiam. Ia baru sadar bahwa sejak tadi dia belum sempat menanyakan nama pria yang menjadi lawan bicaranya saat ini. Tapi bagaimana dia bisa tahu namaku? Batin Pak Min. Oh iya, saya Adanu. Bapak bisa panggil saya Danu. Jawab Adanu seolah tahu apa yang Pak Min pikirkan. Iya Pak Danu, saya mau saja bantu Bapak. Tapi saya harus pulang dulu Pak. Itu gampang Pak. Nanti saya suruh yang lain ke sana. Yang penting Bapak bantu saya sampai selesai hajatan. Paling 10 hari. 10 hari Pak? Pak Min terkejut. Waduh, gimana ya? Tidak bisa pulang ya Pak? Cuma 10 hari saja kok Pak tinggal di sini. Lumayan, tambahan untuk anak istri. Bujuk Adanu. Pak Min masih menimbang-nimbang tawaran Adanu. Di satu sisi Pak Min ingin membantu Adanu karena ia sendiri memang sedang perlu tambahan uang untuk Indah masuk sekolah. Namun di sisi lain Pak Min khawatir keluarganya mencemaskan dirinya karena tak pulang. Ayo kita makan dulu Pak. Sudah saya siapkan di dapur. Ujar Adanu sembari tertawa karena mendengar suara perut Pak Min yang bergemuruh seperti hatinya saat ini. Aduh, jadi malu saya. Jawab Pak Min tersipu malu. Sayur dengan lauk dan berbagai jenis buah telah ditata di meja makan yang letaknya tak jauh dari dapur. Adanu pun mempersilahkan Pak Min untuk mengisi perutnya yang sudah membunyikan lonceng. Mereka berdua menyantap makan malam sambil bercerita tentang banyak hal. Pak Danu, benar, ini Bapak akan suruh orang ke rumah untuk mengabarkan pada keluarga saya. Pertanyaan Pak Min dijawab dengan anggukan. Kalau begitu saya mau Pak, bantu Bapak di sini. Lanjut Pak Min. Sambutan yang diberikan Adanu membuat Pak Min goyah. Setelah kebaikan dan keramahan Adanu, Pak Min merasa tak enak hati jika harus menolak untuk membantu Adanu. Adanu seorang pria yang terlihat beberapa tahun lebih muda dari Pak Min, merupakan orang lama di desanya, sehingga ia dipercaya sebagai mandor untuk acara hajatan yang akan digelar oleh tetua desa itu. Esoknya sebelum melakukan pekerjaan, Adanu mengenalkan Pak Min kepada para pekerja yang lain. Mereka menyambut ramah kehadiran Pak Min yang akan membantu meringankan tugas mereka. Pak Min senang sekali dengan lingkungan kerjanya saat ini. Orang-orang yang bekerja bersamanya sangat ramah, dan sang empunya hajat tetua desa juga ramah dan tak mendekap tangan alias pelit. Baru kali ini loh Pak, saya melihat tuan rumah menyajikan hidangan segini banyaknya untuk pekerja kayak saya. Pak Min berbisik kepada Adanu. Masa sih Pak? Seolah Adanu tak percaya yang dikatakan Pak Min.
Kalau di sini sudah biasa, Pak. Nanti pas acara mulai lebih banyak lagi, Pak. Ujarnya yang kini berbalik membuat Pak Min tak percaya apa yang didengarkannya. Yang betah ya, Pak, di sini. Lanjut Adanu dengan tersenyum. Ya, Pak. Terima kasih ya, Pak. 3 hari sudah Pak Min membantu Adanu dan selama itu pula Pak Min tinggal di rumah Adanu, terselip kerinduan pada anak dan istrinya di rumah. Namun keramahan yang diterima Pak Min membuat kerinduan itu tak berlangsung lama. Mengetahui hari sudah mendekati sholat maghrib dan sudah turun gerimis, seorang wanita dengan baskom cucian di pinggulnya segera memanggil anak keduanya Tomo untuk mengantarkan payung ke sawah. Belum sampai Tomo keluar rumah, seseorang sudah berada di ambang pintu. Bu, itu bapak sudah pulang. Tomo sedikit menaikkan suaranya agar terdengar. Wanita itu yang mendengar suaminya sudah pulang buru-buru keluar dari dapur dengan segelas air putih. Diserahkan gelas yang dibawanya dan ia segera mengambilkan handuk. Ini Pak, ayo lekas mandi Pak, biar tidak sakit. Ya Bu, jawab sang suami singkat sembari melangkahkan kakinya ke kamar mandi. Wanita itu pun melanjutkan apa yang sedang dikerjakannya tadi, memasak makan malam yang sederhana untuk keluarga tercintanya. Loh, kok bapak nggak siap-siap? Tanyanya saat melihat suaminya sedang tiduran nonton TV. Siap-siap apa Bu? Sang suami balik bertanya. Sholat maghrib toh Pak? Ibu saja sama anak-anak Bu. Lanjutnya tanpa melihat ke arah istrinya. Tumben, apa bapak sakit? Ah, sudahlah. Batin wanita itu heran melihat suaminya. Suaminya bukanlah tipe orang yang meninggalkan sholat jika tak terpaksa sekali. Saat sedang di perjalanan saja suaminya selalu mencari masjid jika sudah mendekati waktu sholat. Selesai sholat, keluarga kecil itu pun menyantap makan malam sembari bercengkrama di ruang tamu, walaupun harus berdempetan. Malam semakin larut, wanita itu pun tak kuat lagi menahan kantuknya. Dia pun membawa badan lelahnya menuju pembaringan. Dilihatnya wajah lain yang tak kalah menyiraukan guratan-guratan lelah, rambutnya yang perlahan memutih dan tubuh yang tak lagi seperkasa dulu, tengah berbaring di pembaringannya. Biasanya tidur miring, batinnya lagi saat melihat hal lain yang tak biasa dilakukan suaminya. Namun ia terlalu lelah untuk berpikir terlalu jauh. Dia pun langsung tertidur saat kepalanya menyentuh bantal. Pak, bangun, sudah subuh ini, ujarnya membangunkan suaminya. Pak, ayo bangun. Namun tak ada tanda-tanda suaminya akan bangun. Hanya suara ngoroknya yang terdengar. Dia pun meninggalkan sang suami untuk menunaikan kewajibannya sebelum memulai harinya. Matahari sudah mulai meninggi. Dia yang baru selesai menyapu halaman mencoba membangunkan suaminya lagi. Tapi lagi-lagi hanya terdengar suara ngorok sang suami. Meski hati mulai tak tenang, namun ia masih tetap berpikir positif. Mungkin suamiku terlalu lelah. Namun sampai matahari telah sampai puncaknya, perasaan wanita itu pun semakin tak karuan, karena suaminya belum juga bangun dari tidurnya. Terlebih ketika anak-anaknya silih berganti gagal membangunkan sang ayah. Leh, coba kamu panggilkan Pak Agi, perintah wanita itu pada Tomo. Tomo yang mengikuti perintah sang ibunda kembali ke rumah setengah jam kemudian dengan membawa Pak Agi, mantri desa. Pak Agi mengecek kondisi suami wanita itu dengan seksama. Ini bapak pingsan Bu,
Perkataan Pak Agi membuat wanita itu dan keluarganya kaget bukan main. Tapi suami saya tidak apa-apa kan Pak? Tidak apa-apa Bu, kita tunggu saja sampai Bapak sadar. Terangnya sedikit membuat lega. Kalau ada apa-apa panggil saya lagi ya Bu, lanjut Pak Agi sekaligus berpamitan. Jam berlalu, hari pun berganti, suaminya masih tak sadarkan diri. Sampai hari ketiga Pak Agi kembali dipanggil untuk melihat kondisi suaminya. Pak Agi menyarankan untuk membawa sang suami ke rumah sakit terdekat agar kondisinya bisa lebih terpantau. Tapi apa daya kondisi keuangan keluarga mereka tidak memungkinkannya. Seminggu sudah sang suami tak sadarkan diri. Berita tentang sakitnya pun telah menyebar ke seluruh desa. Satu persatu tetangga membesuk ke rumahnya, tak terkecuali Pak Ihsan, guru mengaji gadis kecilnya. Saat Pak Ihsan melihat kondisi bapak dari anak didiknya, seketika dahinya mengerut, seperti orang yang sedang berpikir. "Kenapa Pak?" tanyanya setelah melihat gelagat Pak Ihsan. "Maaf sebelumnya Bu, sebelum Bapak seperti ini memangnya beliau dari mana?" "Dari sawah Pak." "Memang ada apa toh Pak?" tanyanya semakin khawatir. "Begini Bu," Pak Ihsan menjelaskan perihal yang sedang terjadi kepada suaminya itu. Mendengar penjelasan Pak Ihsan yang memang dikenal memiliki kebatinan yang kuat, ia hanya bisa menangis sambil menatap wajah suaminya. "Pak, sini loh, ngapain diam di sana?" panggil seorang pemuda yang sedang asik menyaksikan seorang wanita meliukan tubuhnya mengikuti ketukan degung. Mengikuti ketukan degung, kendung gong, dan alat lainnya yang berbaur dalam irama. "Ya Pak, sini loh, nunggunya di sini saja," timpal Adanu, setuju dengan pemuda yang duduk di sebelahnya. "Nah, kalau di sini kan nunggunya ndak bosen, ada yang dilihat." Adanu tersenyum dan menunjuk ke arah panggung ketika Pak Amin tiba di depannya. "Bisa aja Bapak ini," jawabnya dengan tawa lepas. Hari ini adalah giliran Pak Amin yang jaga malam di acara hajatan yang berlangsung selama seminggu itu. Tugasnya malam ini sama seperti tugasnya kemarin siang, membawa piring kotor para tamu dan mengisi ulang nampan makanan yang telah kosong. Tugas yang cukup mudah namun juga melelahkan. Sudah beberapa hari Pak Min membantu Adanu. Walau badan lelah namun ia senang sekali. Keramahan tetua desa dan yang lainnya membuat Pak Min sampai merasa kalau yang hajatan adalah keluarganya sendiri, bukanlah orang yang tak ia kenal. Ditambah lagi Pak Min disuguhkan berbagai macam hidangan dan buah-buahan yang jarang sekali ia temui di desanya. Acara malam ini lebih meriah dibandingkan acara malam-malam sebelumnya. Puncak acara hajatan, kembang api menghiasi langit malam. Alunan gamelan mengalun memanjakan telinga dan lenggak-lenggok para penari membuat mata para penonton terjaga dari ngantuk. Pagi ini setelah semua acara selesai, Pak Amin bersama pekerja yang lain membersihkan sisa-sisa pesta. Mulai dari mengumpulkan kursi dan meja, bekas para tamu undangan, sampai membongkar dekorasi dan panggung. "Pak Min," panggil si empunya hajat, "ini untuk Bapak. Terima kasih ya, sudah membantu saya selama 10 hari ini." Lanjutnya seraya memberikan sebuah bungkusan. "Oh iya Pak, saya juga berterima kasih sama Bapak atas semua jamuan selama saya di sini,"
jawab Pak Min dan memasukkan bungkusan itu ke saku bajunya. Mereka berbincang, lebih tepatnya Pak Min tak henti memuji tetua desa sampai Adanu datang menghampiri mereka. Karena terlalu lelah sehabis begadang semalam suntuk dan mengerjakan berbagai pekerjaan, Pak Min menerima tawaran Adanu untuk beristirahat di rumahnya dulu sebelum pulang ke rumahnya. Saya juga berterima kasih loh sama Pak Danu. Bapak baik sekali. Sudah ngasih saya tinggal di sini dan dijamu dengan baik, ucap Pak Min pada Adanu saat hampir sampai di rumah Adanu. Walah, ada juga saya yang berterima kasih atas bantuan Bapak, ujarnya sembari membuka pintu rumah. Langsung istirahat Pak, biar lekas ketemu sama keluarganya. Kangen kan pasti sama keluarganya? Iya Pak. Kalau gitu saya tidur dulu sebentar ya Pak. Pak Min langsung memasuki kamar yang sudah dipakainya selama 10 hari ia berada di sana. Di waktu yang bersamaan, suara tangis dan lantunan ayat-ayat suci saling bersahutan di sebuah rumah. Rumah sederhana yang biasanya hanya ramai dengan suara anak-anaknya yang bermain, kini ramai dikunjungi warga yang hendak mendoakan si pemilik rumah. Seorang wanita parubaya yang rambutnya telah mulai memutih duduk bersipu di samping ranjang tempat suaminya dibaringkan. Matanya sayu membaca ayat-ayat doa yang tertulis di kitab yang dipegangnya. Anak-anaknya pun tak jauh berbeda. Mereka melakukan persis seperti apa yang ibu mereka lakukan. Terlihat jelas kesedihan di wajah mereka, pasrah pada apapun yang akan terjadi pada ayah mereka. Sudah 40 hari suami wanita itu dalam kondisi seperti itu. Semakin lama tubuhnya semakin terlihat pucat, nafasnya yang semakin lemah, detak jantungnya yang semakin pelan. Tak lagi terasa di jari mereka yang selalu mengecek keadaannya. Bu, kaki bapak bergerak bu, ucap gadis kecil, salah seorang anak wanita itu. Mendengar ucapan anaknya, wanita itu pun tak mampu lagi menahan air matanya. Tangisannya pecah, membuat semua yang ada di ruangan itu ikut menangis. Ia merasa anaknya terlalu merindukan bapaknya hingga salah lihat, karena ia tak pernah melihat suaminya bahkan jarinya bergerak. Pak Min menggeliatkan tubuhnya. Tangannya meregang ke atas beberapa saat. Saraf-sarafnya membangunkan sistem motorik sensorik dalam tubuhnya. Dia duduk dan mengucek-ngucek matanya. Bapak! Teriak gadis kecil itu memecahkan kesunyian yang tiba-tiba hinggap di ruangan itu, sembari berlari ke pelukan bapaknya. Loh, Indah, ibu, kok kamu bisa di sini? Tanya Pak Min bingung. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya kamu bangun juga Pak, seru Bu Min memeluk suaminya dan diikuti satu persatu anaknya. Loh, orang aku baru tidur sebentar kok. Lagian kok kalian bisa di sini? Ujarnya masih belum menyadari keadaan. Pak Agi dan Pak Iksan yang memang sejak pagi sudah berada di rumah mereka menyeruak masuk ke kamar Pak Min setelah Tomo memberitahu mereka keadaan Pak Min. Pak Agi dan Pak Iksan yang memang sejak pagi sudah berada di rumah mereka menyeruak masuk ke kamar Pak Min setelah Tomo memberitahu mereka keadaan Pak Min. Ucap syukur saya sama pun keluar dari mulut kedua pria yang hampir di setiap waktu senggang mereka bergiliran melihat kondisi Pak Min. Jadi awal kejadiannya bagaimana toh Pak? Tanya Pak Iksan setelah Pak Min dan keluarganya tenang. Waktu itu saya pulang dari sawah lewat Sumantenan Pak.
lalu ketemu Pak Adanu dan ditawari kerja. Pak Min menceritakan kronologi kejadian dari awal dia bertemu Adanu sampai saat ia tertidur dan tiba-tiba terbangun di rumahnya sendiri. Bapak itu sudah 40 hari tidak sadarkan diri, Pak, ujar Pak Agi. Masa 40 hari, Pak? Orang saya hanya ditawari kerja 10 hari kok. Alam kita dan mereka itu berbeda, Pak. Pak Iksan menambahkan, jadi maksud kalian saya beneran tidak sadarkan diri selama 40 hari dan selama itu saya di alam lain? Tanya Pak Min dan dijawab kompak dengan anggukan kepala Pak Iksan, Pak Agi dan keluarga Pak Min. Dalam kebingungan, Pak Min merogoh saku yang berada di bawah bajunya. Ia semakin terkejut ketika mendapati bungkusan yang diberikan oleh tetua desa masih ada. Dikeluarkannya bungkusan itu dari saku baju dan ditunjukkan pada istri dan kepada mereka yang ada di kamarnya. Apa itu, Pak? Tanya Bu Min yang juga terkejut. Pasalnya selama ini ia selalu mengganti pakaian suaminya. Ini bungkusan yang diberikan tetua desa sebelum Bapak pulang ke rumah Pak Adanu, Bu. Jelasnya membuat siapapun yang mendengar terkejut. Pak Min menata bungkusan yang dibungkus dengan kertas buku yang telah menguning itu. Dengan perlahan Pak Min membuka bungkusan itu. Allahu Akbar, seru mereka bersama saat melihat isi bungkusan itu. Ternyata segepok uang 10 ribuan. Seminggu setelah kejadian itu, Pak Min dan keluarganya mengundang anak-anak panti dan penduduk desanya untuk acara syukuran kecil-kecilan di rumahnya menggunakan uang yang ia terima dari tetua desa sebagai upah kerjanya selama 10 hari di alam lain. Sisanya ia pergunakan untuk keperluan pendidikan anak-anaknya. Setelah mengantarkan besekan ke salah seorang tetangganya yang tak dapat datang ke acara syukuran yang ia adakan, Pak Min berhenti sejenak di depan jalan setapak yang mengarah ke dalam kebun sumantenan. Siapapun kamu, terima kasih telah membantuku dan mengembalikanku pada keluargaku, batin Pak Min dan berjalan pulang dengan hati penuh rasa syukur. Dan selesai. Itulah kisah yang dialami oleh Pak Min. Semoga kisah yang dialami Pak Min bisa menjadi pengetahuan buat kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silakan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.